Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi di channel YouTube Kopiah Muslim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, di dalam kehidupan berumah tangga terkadang istri tidak menyadari akan perbuatan-perbuatan dosa kepada suaminya yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat membencinya. Seakan-akan istri tidak menyadari akan perbuatannya kepada suaminya, bahkan sampai terjerumus dalam dosa besar. Lantas apa saja yang termasuk dosa besar istri kepada sang suami? Simak video berikut ini sampai selesai supaya tidak salah paham. Yang pertama yaitu melawan perintah sang suami atau tidak patuh. Sebagai seorang istri sangat dianjurkan untuk selalu mentaati perintah sang suaminya, selagi perintah tersebut perbuatan yang baik. Hal seperti inilah yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dengan perbuatan seperti ini dapat menjadi penyebab salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua golongan salatnya yang tidak melampaui kepalanya: budak yang lari dari majikannya sampai ia kembali, dan wanita yang durhaka kepada suaminya hingga ia mau rujuk taubat. Haji riwayat Tabrani dan Hakim. Suami adalah kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga. Maka dari itu, sebagai seorang istri harus taat kepada suaminya, harus mengikuti perintahnya, selama tidak menyuruh dalam kemaksiatan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya sebagai berikut. Laki-laki, suami, adalah penanggung jawab atas para perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang nomor 2 yaitu menuntut suami dengan nafkah yang lebih, atau tidak mensyukuri nafkah yang telah diberikan. Dalam berumah tangga, suami adalah salah satu yang wajib menafkahi keluarganya. Namun tersebut bukanlah dijadikan sebagai alasan seorang istri untuk membebani sang suami untuk memberikan nafkah yang lebih. Meskipun nafkah yang telah diberikan oleh sang suami baik itu kecil ataupun besar, itu harus disyukuri. Apabila manusia bisa mensyukuri rezeki yang telah ia dapatkan, maka Allah akan menambah rezekinya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Sahabat beriman, yang nomor 3 yakni istri tidak menemani suaminya tidur. Istri yang tidak menemani suaminya tidur, maka ia telah melakukan dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang sang suami,
maka malaikat akan melaknat dirinya hingga waktu subuh datang. Yang nomor 4, menolak berhubungan intim. Berhubungan intim antara suami dan istri termasuk hak bersama dalam pernikahan. Namun apabila jika istri menolak ajakan suaminya, maka istri bisa mendapatkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, apabila suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya ia mendatanginya sekalipun ia berada di dapur. Haji riwayat Tirmizi. Yang nomor 5 yaitu meninggalkan rumah tanpa berpamitan atau tanpa izin suaminya. Yang nomor 5 ini sering banyak dilakukan oleh seorang istri. Pergi keluar rumah tanpa seizin suaminya, bahkan ini dianggap hal yang biasa saja. Namun seorang istri diwajibkan ketika hendak keluar rumah harus izin terlebih dahulu kepada sang suaminya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Haji riwayat Abu Daud sebagai berikut. Rasulullah SAW mengatakan bahwa hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya, maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghadab sampai ia bertaubat. Haji riwayat Abu Daud. Yang nomor 6 yakni berselingkuh. Perselingkuhan masih menjadi ancaman serius dalam hubungan pernikahan, meskipun sudah didasarkan pada komitmen dan kesetiaan. Namun perselingkuhan ini masih sering terjadi pada masyarakat. Bukan cuma seorang istri yang berselingkuh, tetapi suami pun juga terkadang bisa melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan juga bisa mengarah pada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan melarang melakukan perbuatan seperti berselingkuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya sebagai berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Jika istri berselingkuh, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengajak bicara pada saat hari kiamat. Tidak keberkahan rezeki dalam hidup, dijilat api neraka, dipandang rendah, tersiksa karena merasa bersalah. Yang ketujuh yakni tidak menghormati keluarganya suaminya. Bukan hanya menghormati suami kewajiban seorang istri, tetapi kewajiban seorang istri juga bisa menghormati keluarga dari suaminya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga, juga untuk menghindari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hormatilah keluarga dari suaminya selayaknya keluarganya sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak mau merawat saat suaminya sedang dalam keadaan sakit. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling mencintai dan melindungi, baik dalam keadaan kesusahan, senang, sakit, ataupun dalam keadaan sehat. Harus saling menjaga antara suami dan istri. Dan jika istri tidak mau merawat suaminya yang sedang dalam keadaan sakit, maka sungguh dia berdosa besar akan perbuatannya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal dengan perbuatannya. Sahabat beriman, istri saleha adalah yang mampu menjaga rahasia dan aib suami tanpa mudah menceritakan kepada teman-temannya, dan istri saleha adalah istri yang taat kepada suaminya
dan menuruti apa yang diperintahnya, selama perintah tersebut menuju jalan kebaikan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat beriman semua. Dan kami doakan semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan teks atau dalam pembicaraan yang tidak mengenakan bagi sahabat beriman. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.